warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Sartika SKM MKM. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Batu Raja, program studi Diploma 3 Kebidanan. Spesialisasi saya mengajar di bidang promosi kesehatan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD-UKPT, di mana dalam video ini akan menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment sesuai yang diinginkan dalam sertifikasi dosen 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yakni mata kuliah promosi kesehatan yang biasanya dipelajari pada semester genap. Pembahasan dalam pengajaran ini yakni mahasiswa dibekali pembelajaran mengenai konsep dan prinsip promosi kesehatan, lingkup promosi kesehatan dalam praktek kebidanan, model dan nilai promosi kesehatan, pendekatan promosi kesehatan, etika promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku, upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan, peran bidan dalam promosi kesehatan. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini yakni menguasai pengertian promosi kesehatan, tujuan promosi kesehatan, dan media promosi kesehatan. Kedua, menguasai health belief promotion, trans-theoretical model, teori sebab akibat, stress dan coping dalam lingkup promosi kesehatan. Ketiga, menguasai peran bidan dalam promosi kesehatan yang meliputi bidan sebagai advokator, bidan sebagai edukator, dan bidan sebagai motivator. Keempat, menguasai upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kelima, menguasai dan mampu menjelaskan pendekatan promosi kesehatan, baik strategi global, strategi berdasarkan Ottawa-Carte, pendekatan medikal, perubahan perilaku, berpusat pada klien, dan perubahan sosial. Adapun materi pembelajaran dalam promosi kesehatan ini berupa pengertian promosi kesehatan, tujuan promosi kesehatan, dan media promosi kesehatan. Yang kedua, health belief model, trans-theoretical model, teori sebab akibat, stress coping, dan lingkup promosi kesehatan. Peran bidan dalam promosi kesehatan, upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Itulah gambaran pembelajaran yang saya ampuh perkuliahan selama 1 semester. Kemudian, proses pembelajaran dalam 1 semester yakni pada pertemuan pertama biasanya saya akan melakukan perkenalan di mana diharapkan perkenalan ini mampu menjalin kedekatan antara mahasiswa dan dosen, sehingga antara mahasiswa dan dosen terjalin komunikasi yang baik. Kemudian, sebelum memulai materi, biasanya saya akan mengabsen mahasiswa untuk melihat kehadiran mahasiswa baik tatap muka maupun secara via Zoom. Kemudian, untuk penyampaian kontrak perkuliahan di kelas dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan selama berjalan. Setelah itu, pembahasan modul perkuliahan dari awal sampai akhir topik pembelajaran. Yang terakhir, penyampaian materi mengenai konsep, definisi, sasaran, prinsip promosi kesehatan. Untuk pertemuan kedua, mempelajari tentang ruang lingkup dari promosi kesehatan, di mana capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan lingkup promosi kesehatan dalam praktik kebidanan menurut sasaran. Pertemuan ketiga mempelajari model dan nilai promosi kesehatan dengan capaian pembelajaran
diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model dan nilai promosi kesehatan terkait health belief model, theoretical model, teori sebab akibat, stres dan coping. Pertemuan keempat mempelajari pendekatan promosi kesehatan, di mana dengan capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menguasai menjelaskan pendekatan promosi kesehatan, baik strategi global, strategi berdasarkan Ottawa Charter, pendekatan medikal, dan perubahan sosial. Pertemuan kelima melakukan ujian tengah semester terkait pembelajaran materi sebelumnya, pengevaluasian dan penilaian dari hasil ujian tengah semester. Pertemuan keenam mempelajari etika promosi kesehatan. Untuk capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan etika promosi kesehatan. Pertemuan ketujuh mempelajari tentang prinsip perubahan perilaku. Dengan capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip perubahan perilaku. Pertemuan ke-8 mempelajari upaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Dengan capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan upaya kesehatan dalam pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pertemuan ke-9 mempelajari peran bidan dalam promosi kesehatan. Capaian pembelajaran yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan peran bidan dalam promosi kesehatan meliputi peran sebagai advokator, peran sebagai edukator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai motivator. Pertemuan ke-10, saya melakukan quiz test terkait materi-materi yang telah diberikan untuk persiapan ujian akhir semester. Dan pertemuan ke-11 melakukan ujian akhir semester. Adapun daftar pustaka dalam pengajaran, biasanya saya menggunakan modul, di mana modul ini merupakan buah pikir kumpulan dosen mengajar, khususnya di mata kuliah promosi kesehatan, yang dijadikan satu dalam bentuk buku yang digunakan sebagai bahan ajar di mata kuliah promosi kesehatan. Yang kedua, saya biasanya menggunakan media online yang terkait dengan promosi kesehatan. Biasanya, sebelum memulai perkuliahan, saya akan mereview ulang terkait materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini saya jadikan sebagai tolak ukur saya untuk mengetahui kemampuan serapan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan proses perkuliahan, saya menggunakan metode kuliah interaktif di kelas, meliputi diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Proses pembelajaran tersebut meliputi komponen DIE, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran, kemudian dengan menampilkan video-video pembelajaran yang saya dapatkan dari media online, agar mahasiswa mampu menanggapi hal-hal yang dianggap sulit. Yang kedua adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam kuliah saya, ada beberapa media yang saya gunakan sebagai forum diskusi. Di antaranya adalah di dalam kelas, baik tatap muka maupun Zoom meeting. Biasanya saya akan memberikan kuis dan diskusi saat memberikan materi pembelajaran. Tujuannya agar mahasiswa dapat bersama-sama diajak untuk berdiskusi terkait pembelajaran. Kedua, saya biasa menggunakan media sosial yaitu dengan grup WhatsApp. Assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Bentuk penilaian itu dimulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Selanjutnya, proses perkuliahan juga proses penilaian dimulai dari awal perkuliahan dan dilihat dari keaktifan mahasiswa merespon materi, menjawab pertanyaan secara langsung, serta ada beberapa penilaian yang sudah ditetapkan meliputi kehadiran, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum.
Demikian penjelasan dari mata kuliah promosi kesehatan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mampu memenuhi dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pembelajaran. Dalam video ini akan saya tampilkan proses pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, hari ini kita melanjutkan kembali dari materi kita sebelumnya, dari mata kuliah promosi kesehatan. Materi selanjutnya, pertemuan berikutnya yaitu tentang ruang lingkup dari promosi kesehatan. Nah, ya. Jadi untuk ruang lingkup dari promosi kesehatan ini kita di sini menggunakan dari paradigma hidup sehat menurut HL Bloom, yang dimana di sini dari paradigma hidup sehat itu ada faktor yang saling keterkaitan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Ya, jadi misalnya di sini untuk faktor lingkungan itu dipengaruhi dari perilaku masyarakatnya. Ya, perilaku masyarakat yang baik akan menghasilkan lingkungan yang sehat. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya, pelayanan kesehatan itu sendiri bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, apabila pelayanan kesehatannya baik. Kemudian untuk yang genetik juga mempengaruhi hidup sehat kita, karena sesuatu hal dari sisi positif dari genetik tersebut akan berkurang apabila dia berada dalam lingkungan yang sehat. Apa sisi negatif dari faktor genetik? Contohnya kebiasaan untuk merokok. Kalau dia berada di lingkungan yang sehat, dia akan merasa, oh, saya sepertinya kurang tepat apabila merokok di lingkungan yang seperti ini. Ya, jadi itu. Jadi semua 4 faktor tersebut saling keterkaitan dalam paradigma hidup sehat. Nah, di sini yang sangat berpengaruh terhadap hidup sehat adalah dari perilaku. Ya, kenapa perilaku kita ambil sebagai hal yang sangat pokok dalam menentukan hidup sehat? Ya, jadi untuk sasaran promosi kesehatan itu seperti tadi ya, ada lingkungan, ada perilaku, ada pelayanan kesehatan, dan faktor genetik itu yang biasanya akan diperluas menjadi faktor kependudukannya. Nah, di sini ada menurut Hamilton juga, jadi dari faktor perilaku tadi itu ada 3 lagi faktor yang akan mempengaruhi dari perilaku tersebut. Ya, jadi determinan perilakunya ada predisposing factor, ada enabling factor, dan reinforcing factor. Ya, itu yang mempengaruhi dari tingkat perilaku masyarakat. Kalau menurut gagang teori Green, ya diketahui bahwa faktor perilaku kesehatan ditentukan oleh 3 faktor. Ada predisposisi factor yang merupakan faktor yang mempermudah ya terjadinya perilaku seseorang. Itu biasanya ada pengetahuan, ada sifat seseorang, ada keyakinannya, kepercayaannya, kemudian nilai-nilai dan tradisi. Ya, ini adalah contohnya, misalnya ada seorang ibu yang membawa anaknya ke posyandu. Tujuannya agar ibu itu mampu melihat bagaimana perkembangan anak tersebut setiap bulannya. Nah, ini dipengaruhi oleh pengetahuan. Kalau ibu tersebut ingin melihat perkembangan anaknya baik atau tidak, artinya ibu tersebut memiliki pengetahuan yang baik. Ya, pengetahuan yang baik dia, karena pengetahuan yang itu akhirnya dia ingin tahu, ya, ingin tahu tolak ukur dari perkembangan bayinya melalui timbang berat badan. Nah, itu yang dikatakan untuk faktor predisposisi atau predisposisi factor. Kemudian yang factor, ya, ini faktor yang memfasilitasi perilaku tindakan. Antara lain ada prasarana, ada ketersediaan sumber daya manusia. Konkretnya di situ ada ketersediaan puskesmas, ada ketersediaan tong sampah, ya, kemudian
Jadi bukan hanya kita berbicara, mempromosikan, tapi juga dalam bentuk konkretnya ada bentuknya. Ya, seperti sarana olahraga, kemudian ketersediaan tong sampah. Jadi masyarakat itu bisa mengaplikasikan apa yang kita berikan langsung ke sarana-prasarana yang ada. Ya, itu untuk faktor pemungkin atau enabling factor-nya. Kemudian yang ketiga di sini ada reinforcing factor. Ya, faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Ya, bisa di sini bisa diambil contoh sikap petugas kesehatan, sikap dari tokoh masyarakatnya, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat dan lain-lain. Ini sebagai penunjangnya. Ya, jadi harus ada keterkaitan antara tokoh-tokoh tersebut dengan petugas ya yang mempromosikan kesehatan di suatu lingkungan. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tokoh-tokoh seperti ini. Ya, kalian nanti misalnya berada praktek di suatu desa, kalian akan mempromosikan suatu masalah yang ada di desa tersebut terhadap masyarakat. Kalian tidak didampingi oleh tokoh tersebut. Tujuannya kita meminta damping dari tokoh masyarakat tersebut agar masyarakat mau memperhatikan, menyaksikan, ya, kemudian berpartisipasi dalam acara. Misalnya apa? Kita melakukan musyawarah misalnya, atau ya gotong royong, penyuluhan gitu. Makanya didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat mau ikut dalam kegiatan tersebut, ya. Nah, di sini juga hal tersebut sesuai dengan tujuan dari promosi kesehatan, yaitu tercapainya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dengan dijalankannya perilaku yang menguntungkan kesehatan. Untuk itu, upaya-upaya promosi kesehatan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berperilaku sehat dan membuat perilaku sehat sebagai pilihan yang mudah dijalankan. Ya, itu seperti jawaban oleh si Kira tadi, ya, tujuan promosi kesehatan secara umum, ya. Kemudian, nah di sini untuk mempermudahnya, ini telah dibuat bagan seperti ini agar kalian lebih mudah untuk memahami teori dari HL Bloom tadi yang digabungkan, ya. Jadi bagan hasil modifikasi, ya, ini bagan hasil dari modifikasi HL Bloom dan L. Green, ya, teorinya. Jadi untuk menuju ke status kesehatan itu harus ada lingkungan yang sehat, perilaku yang baik, pelayanan kesehatan yang oke, kemudian keturunan atau genetik yang sehat, ya. Kemudian di perilakunya, perilaku juga dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku juga dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, perilaku dipengaruhi oleh reinforcing factor, ya, berupa sikap dan perilaku dari petugas tadi. Kemudian perilaku juga dipengaruhi oleh enabling factor, ya, dari sarana dan prasarananya. Kemudian dipengaruhi oleh predisposing factor, ya, itu dari individualnya, ada pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, nilai dan lain-lain. Ya, itu bisa dilihat di bagian tersebut. Kemudian untuk ruang lingkup dalam promosi kesehatan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini ada ruang lingkup berdasarkan area masalah dan ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Jadi ada dua, ya. Untuk ruang lingkup berdasarkan area masalah, di sini ada kesehatan ibu, ya, ada kesehatan anak, ada penyakit infeksi menular, infeksi tidak menular, kecelakaan dan bencana. Itu untuk berdasarkan area masalah-masalah, ya. Misalnya kesehatan anak, masalahnya apa? Apa contohnya penyakit anak itu? Diare, misalnya ispa, itu termasuk dalam cakupan masalah berdasarkan area masalahnya. Kemudian ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan, ya. Ada yang namanya pencegahan primer, sekunder, dan tersier, ya. Untuk pencegahan primer ada peningkatan derajat kesehatan, health promotion,
2 perlindungan khusus atau specific protection, yaitu untuk pencegahan primer. Nah, di sini sebelum lanjutkan lagi, kesehatan ini ada yang namanya 5 tingkat pencegahan. Ini teori dari Lafayette and Clark tahun 1967. Jadi Level dan Clark ini membuat 5 tingkat pencegahan. Yang pertama adalah dari primer meliputi peningkatan derajat kesehatan atau health promotion. Kemudian yang kedua perlindungan khusus specific promotion. Kemudian yang kedua pencegahan sekunder meliputi diagnosis dini dan pengobatan segera, early diagnosis. Kemudian pembatasan cacat. Ya. Yang ketiga pencegahan tersier, itu mencakup rehabilitasi atau kesembuhan. Ya, rehabilitasi adalah kesembuhan. Nah, di sini ada juga promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanannya. Ya, ada yang namanya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, ini sudah sering di Ibu ajarkan ke kalian apa yang dimaksud promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sekarang ada yang bisa menjawab apa itu maksud dari promotif? Ya, promotif. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada yang tahu? Yang dimaksud promotif adalah upaya pencegahan. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang sehat. Diharapkan agar orang tersebut tetap dalam kondisi yang sehat. Itu pencegahan. Preventif adalah sasarannya ke orang yang sehat tetapi mempunyai resiko yang tinggi, ya, resiko penyakit. Kuratif pengobatan, ya, kuratif adalah pengobatan, sasarannya adalah orang yang sakit. Rehabilitatif pengobatan, ya, jadi sasarannya adalah orang yang sedang berobatan atau untuk kesembuhannya. Itu promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Jangan lupa ya, ada promotif, preventif, kuratif, ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, mereview ulang, ya, jadi untuk agar kalian lebih fresh mengenai promosi kesehatan. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mampu menjawab apa definisi dari promosi kesehatan menurut Eldrin? Ada yang bisa menjawab? Oke, ya, silakan. Kombinasi pengertian Promkes menurut Green adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, peraturan, dan organisasi untuk hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, dan komunitas. Oke, ya. Yang lainnya bisa dipahami ya. Kemudian untuk selanjutnya